Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal khamisu ar-ruku'u. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. Wa aqallu fardihi utawi kidik-kidike fardune ruku'. Liqa imin kedue wong kang ngadeg qadirin kang kuwasa. Ala ruku'i ing atase ruku'. Mu'tadilil khilqati kang mojana kedadehane. Mojana ki sedengan. Salimi yadaihi kang slamet tangan lorone man. Maksude man ki qaimin qadirin niku mau. Wa rukbataihi lan dengkul lorone man. Iku ayyan hiyah yen ta merkungkung sapa man bi ghairi inhinain kelawan tanpa ndegek qadara buluhi rahataihi sakirane tumekane telapak tangan lorone man. Rukbataihi ing dengkul lorone man. Lau arada lamun ngarepake sapa man wad'aha utawa wad'aha ing nyelehake wad'ahuma ing nyelehake karone rohataihi telapak tangan loro alaihima ing atase rukbataihi dengkul loro. Fa in lam yaqdir mongko lamun ora kuwasa sapa man ala hadzal ruku'i ing atase ikilah ruku' in hana moko merkungkung sapa man maqdurahu ingkang den kuwasani sapa man wa auma alan paring isyarah sapa man bi tarfihi kelawan peningale man. Wa akmalur ruku'i utawi sampur-sampurnane ruku' iku taswiyatur raqi'i oleh ngratakake wong kang ruku' dhahrahu ing gegere ar-raqi' wa unuqahu lan gulune ar-raqi' bihaitsu yasirani kelawan sekirane dadi apa dhahrahu wa unuqahu kasofi hatin kaya iku kaya apa jenengane papan wahidatin kang siji wa nasbi saqaihi lan jejekae betis loro wa akhdhi rukbataihi lan nyekeli dengkul lorone ar-raqi biyadaihi kelawan tangan lorone ar-raqi. Iki rukun yang kelima yang kelima rukuk bagi orang yang mampu untuk berdiri dan dia adalah selamat ya, maksudnya tidak ada cacat baik di tangan maupun di lutut ya termasuk kaki, berarti kedua tangan kedua kaki kemudian lututnya itu tidak ada yang cacat. Itu bagaimana idealnya ya kan. Yang terpenting adalah telapak tangan itu memegang lutut ya, telapak tangan yang kanan memegang lutut kanan, telapak tangan kiri memegang lutut kiri. Itu minimalisnya, ukuran paling minimal aqallu fardihi ya kan, paling minimalnya seperti itu. Lah tapi kok katanya ada yang mengatakan harus rata, jadi geger itu apa namanya, punggung, dari punggung sampai ke leher bahkan kepala itu kalau ditarik garis itu lurus ya kan, lurus rata. Kok ada yang mengatakan itu adalah ukuran kesempurnaannya ya.
itu adalah ukuran kesempurnaannya. Wa akmalur ruku'i taswiyatur raqi dhahrahu wa unuqahu tadi. Ini sebagaimana ada papan ya kan, dibuat satu berdiri yang satu lurus, maka seperti siku 90 derajat itu pengandai-andaiannya akmalur ruku' ya kan, nilai kesempurnaannya. Kalau bisa seperti itu, di samping telapak tangan memegang kedua lutut ini. Tapi aqallu fardhinya yang penting telapak tangan itu memegang lutut. Soal kemudian bisa tegak lurus tadi itu adalah, ya itu saya kira tergantung postur tubuhnya. Bagi yang gemuk itu mungkin sangat kesulitan untuk bisa sampai pada akmal, untuk bisa sampai lurus tegak itu mungkin sulit karena gemuk. Tapi kalau yang kurus-kurus itu masih dimungkinkan untuk bisa sampai pada akmalur ruku'. Tapi ada kiat, ada cara agar kita bisa memperoleh kesempurnaan itu dengan tegak lurus. Di samping memang kita betul-betul memegangi lutut ya, telapak tangan ini bertemu dengan lutut, pandangan kita itu arahkan ke pandangan tempat di mana sekiranya nanti kita akan sujud itu. Jadi pandangan kita tidak ke pandangan ke bawah lurus atau bahkan mungkin kita melirik ke belakang kita, tidak, tapi kita pandangannya adalah di mana sekiranya nanti kita akan sujud. Itu bisa membantu untuk lebih tegak lurus. Kemudian tangan ini jangan sampai ada namanya nekuk ya apa, berlipat, melipat tangan itu jangan. Artinya memang betul-betul kita luruskan dengan lurus ya. Nah, tangan itu lurus, maka dengan pandangan diperkirakan nanti kita sujud atau tempat sujud ketemu kepala kita nanti di mana sujudnya, itu kita lihat. Ini sangat membantu untuk bisa memperoleh akmalur ruku' taswiyatur raqi' dhahrahu wa unuqahu ini rukun yang kelima. Wasadisu utawi rukun kang kaping 6 iku at-tuma'ninatu tumakninah. Wa hiya utawi at-tuma'ninatu iku sukunun anteng ba'da harakatin ing dalem sakwise obah-obah fihi ing dalem ruku'. Ai ar-ruku'i tegese ing dalem ruku'. Wal musannifu utawi musannif iku yaj'alu ndadekake sapa musannif at-tuma'ninata ing tumakninah fil arkani ing dalem pira-pira ruknan ing rukun siji mustaqilan kang deweni, jadi menjadi rukun tersendiri. Wa masyalan kelakokake alaihi ing ngatasé ruknan sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi fit tahqiqi ing dalem kitab at-tahqiq. Wa khairul musannifi anapun utawi saliyane musannif iku yaj'alu handadekake sapa khairul musannif ing tumakninah hayatan ing sifat hayah, ing sifat hayah tabiatan kang manut lil arkani maring pira-pira rukun. Ini sudah saya sampaikan di sebelumnya. Untuk yang menyatakan rukun sholat itu ada 18 karena menjadikan tumakninah itu rukun tersendiri dengan rukun yang lain. Rukun yang lain itu maksudnya adalah ruku', iktidal, sujud, dan duduk di antara kedua sujud. Jadi ruku' itu rukun sendiri, tumakninah di dalam ruku' itu rukun sendiri, iktidal itu rukun sendiri, tumakninah di dalam iktidal itu rukun sendiri. Ini yang menjadikan 18. Tapi ada selain musannaf itu, tumakninah itu menjadi satu kesatuan dengan rukun ruku', iktidal, sujud, dan kedua sujud. Jadi ruku' dan tumakninah itu satu rukun. Tapi kalau musannaf di kitab ini, ruku' rukun yang kelima, tumakninah rukun yang ke-6. Ini perbedaannya seperti itu. Ini
La tuma'ninah itu sendiri adalah sukunun ba'da harokah, jadi berdiam sejenak setelah gerak. Gerak itu maksudnya adalah intikal, perpindahan rukun satu kepada rukun yang lain. Ini kalau rukuk berarti ya perpindahan dari kita ba'da membaca Fatihah atau plus tambah surat kalau di rakaat 1 2, kemudian kan kita takbir intikal Allahu Akbar menuju ke rukuk. Lah rukuk, ketika sudah rukuk kemudian berdiam sejenak, lah diam sejenaknya itu adalah disebut tumakninah. Ya kan, dalam keterangan lain kadarnya adalah sekira membaca tasbih lafadz subhanallah, ya kan, lafadz subhanallah berapa detik itu, 1 atau 2 detik cukup ya. Artinya kalau kita rukuk kemudian berdiam sejenak membaca subhanallah itu sudah cukup. Nah, itu namanya tumakninah. Lanjut, wasabi'u utawi kang kaping 7 iku arrafu, tangi utawa ngangkat minar ruku'i saking rukuk, wal i'tidalu lan i'tidal, qaiman hale ngadeg alal hayati ing atase tingkah, alati kang utawi al hayah kana ana sapa man utawa sapa al musolli wong sing salat, alaiha ing atase al hayah qabla ruku'ihi sadurunge ruku'e man, min qiyamin rupane saking ngadeg wa qu'udin lan lungguh, ajizin kang apes sapa man anil qiyami saking ngadeg. Wathaminu, ini saya lanjutkan, wathaminu utawi kang kaping 8 iku atumakninatu tumakninah fihi ing dalem i'tidal, ay al i'tidal tegese ing dalem i'tidal. Rukun yang ke-7 dan ke-8 adalah i'tidal. Kok 7 8 ya, 7 itu adalah i'tidal, kemudian ke-8-nya adalah tumakninah di dalam i'tidal. Itu bangun dari rukuk itu namanya i'tidal. Biasanya kesunahannya kita membaca sami Allahu liman hamidah, maka kita berdiri tegak, kemudian diam berdiri, dalam berdiri itu sejenak, maka diam sejenak dalam berdiri itu disebut tumakninah di dalam i'tidal sekira membaca sami Allahu liman hamidah. Apalagi kalau kita membaca bukan sami awal liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi sampai seterusnya sampai akhir, itu berarti sudah lebih dari sekedar subhanallah, maka itu sudah lebih dari sekedar tumakninah. Ini rukuk. Ini bagi orang yang tadi mampu untuk berdiri. Bagaimana kalau bagi orang yang tidak mampu berdiri? Ya duduk, kembali dengan duduk gitu. Ini lanjut, watansi utawi kang kaping 9 iku sujud marrataini hale rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Wa aqalluhu utawi kidik-kidik sujud iku mubasyaratun tetemune iku mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Nah ini nyambung ya, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, tetemune setengah bathuke wong kang salat, maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude al musalli minal ardi saking bumi, au ghairiha utawa liyane bumi. Wa akmaluhu utawi luwih sampurnane sujud iku ayu kabira yen to takbir sapa al musolli, ya kan, li huwihi karana temuruni al musolli li sujudi maring sujud, bila raf'in kelawan ngangkat bila raf'iyatihi kelawan ora ngangkat tangan lorone al musolli, bayadha ulan nyelehake sapa al musolli bi rukbataihi ing dengkul lorone al musolli, thumma yadaihi nuli tangan lorone al musolli.
thumma jabhataihi nuli bathuk lorone al musalli wa anfihi lan irunge al musalli. Wal asyiru utawi kang kaping 10 iku atumaknina tumaknina fihi ing dalem sujud ay asujudi tegese sujud bihaitsu yanalu kelawan sekira-kirane merkoleh sapa al musalli maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude al musalli faqla ra'sihi ing abot sirai al musalli wala yakfilan ora cukup apa imsasu ra'sihi ngepokake sirai al musalli maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude al musalli bal yatahamalu balik metalake di tandeske balik metalake sapa al musalli bihaitsu laukana sekelawan sekirane lamun ana apa tahtahu tahtahu ing sak ngisore musalli utawa sak ngisore bathuke mau jabhatahu apa qatanun kapuk masalan hale umpamane layan lan kabasa mongko yekti dekok wa dhaharolan pertelo apa atharu labate sujud ala yatin ing atase tangan lau furidat lamun den kira-kira aki apa tangan tahtahu ing ngisore apa mau jenenge cotton kapuk. Ibu rukun yang ke-9 dan ke-10 adalah sujud di antara dua sujud dan tumakninah di dalam sujud di antara dua sujud rukun ke-9 sujud, kemudian rukun ke-10 tumakninah di dalam sujud. Nah, sujud itu 2 kali dalam 1 rakaat. Ini beda dengan sholat gerhana. Kalau sholat gerhana malah justru rukuknya 2 kali, sujudnya ya juga 2 kali. Nah, kalau sholat biasa rukuk 1 kali, sujudnya 2 kali dalam 1 rakaat. Lah ini semaklum lah, masyhur, wis ngerti kabeh. Lah aqalluhu paling minimalisnya adalah bathuk ya apa? Ya bathuk itu apa jabhah ini. Ini ditempelkan, ya, diletakkan, bukan hanya sekedar menempel tapi juga harus dipetekake. Jadi diletakkan di tempat sujud. Nah, boleh ya kalau dalam zaman dulu ya al-ardi, bumi, karena dulu belum ada sajadah. Kalau sekarang ya bisa jadi sajadah atau karpet atau panjenengan sholatnya di mana. Nah, pokoknya bathuk atau jabhah itu tadi diletakkan di tempat sujud. Ya, yang penting nempel, tapi nempel tetap sekiranya kepala itu memang diletakkan, tidak hanya sekedar nempel saja. Jadi meletakkan itu artinya seandainya kepala kita itu kok lepas, itu berarti ya memang ya di situ kan gitu. Beda dengan menempel. Kalau menempel kan masih menggantung, kita masih menarik ada daya tarik ke atas. Tapi kalau nempel itu pokoknya kita taruh ya, kan? Kita taruh di tempat sujud, itu namanya maudhi, ya kan? Meletakkan. Ini. Kemudian paling sempurnanya adalah ya kita petekake, ditekan sehingga sekiranya kita itu sujud di atas kapas, maka nanti ada bekas yang belesek, berlubang, ya, belesek kapas itu. Atau kalau kita sholat di atas kasur misalkan, maka kasur itu nanti ada bekas. Maksudnya kalau kasur yang kapas ya, kalau kasur yang yang busa mungkin kan kembali lagi, atau yang spring bed kan bisa jadi bahkan kita injek pun tetap akan kembali normal. Tapi kalau yang kasur kapas itu pasti ada bekasnya. Ya diperkirakannya seperti itu. Artinya kita memang betul-betul di dalam meletakkan jabhah tadi ini kita betul-betul dipetekake. Iku di samping itu, ya kan, keterangannya adalah bila raf'iyadaihi, tangan itu jangan diangkat. Tangan artinya tetap juga ikut menempel di lantai atau di bumi. Kemudian dengkul itu juga nempel.
bahkan hidung juga nempel. Tapi kalau tidak nempel bagaimana? Ya tidak apa-apa, itu kan akmaluhunya. Minimalisnya adalah jabhah, ya, batuk itu tadi nempel tapi juga agak ditekan. Adapun tangan dan sebagainya itu adalah bagian dari kesempurnaan. Hidung itu juga bagian dari kesempurnaan. Ya, kalau bagi yang hidungnya mancung, ya, itu sangat mudah untuk ikut ditempelkan. Tapi bagi yang pesek-pesek itu ya sulit. Maka itu tidak merupakan bagian dari kesempurnaan. Kalau maksud saya, hidung itu tidak menjadi sebuah rukun untuk sujud, tapi bagian dari kesempurnaan. Nah, kemudian yang ke-10 adalah tumakninah di dalam sujud. Jadi sekira membaca subhanallah. Lanjut, wal hadi asyara utawi kang kaping 11 iku al julusu lungguh bainas sajdataini ing antarane sujud loro fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Sawaun shalla, padha uga salat sapa man qaiman hale ngadeg au qaidan utawa lungguh au mudjajian utawa turu miring. Wa qalhu utawi sithik-sithike al julus iku sukunun anteng ba'da harakati a'dha'ihi ing dalem sakwise obah-obahi pira-pira gawutane al-musolli. Wa akmaluhu utawi sampurnane sujud iku aziyadatu tambah ala dalika ing atase mengkono-mengkono ba'da harakah. Kok sujud ya, julus ya. Wakmalu utawi sempurnane ala julus iku aziyadatu tambah ala dalika ing atase mengkono-mengkono ba'da harakah bidu'ai kelawan donga al waridi kang wis wirid itu berlaku sudah biasa dibaca, maka namanya wiridan. Itu al warid fihi ing dalem lungguh atau julus. Falau lam yajlis mongko lamun ora lungguh sapa al musolli baina sajdataini ing antarane sujud loro balsara balik dadi sapa al musolli ilal julusi maring lungguh akrabu kang luweh parek lam yasiha mongko ora sah apa salat utawa apa julus. Wa tsani asyara tawi kang kaping 12 iku atumaknina fi ing dalem al julus ay al julus baina sajdataini. Rukun yang ke-11 dan 12 adalah duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Tetap ada tumakninahnya, yaitu tadi sukunun ba'da harakati a'dha'ihi itu. Tapi tetap sempurnane ya tetap membaca lebih dari sekedar ba'da harakatihi. Artinya tetap lebih sekedar membaca subhanallah, itu sampurnane. Jadi intinya kalau di dalam sholat itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu hanya ada 5 ya. Rukun qauli itu hanya ada 5, takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat dalam tasyahud akhir, kemudian membaca salam yang pertama. Hanya itu. Selebihnya itu termasuk dalam rukun fi'li. Rukun fi'li itu yang penting adalah gerakannya, kemudian tumakninahnya, kan gitu. Bacaannya tidak wajib, kan itu. Bacaannya masuk dalam sunnah, kan gitu, sunnah. Maka misalkan kita rukuk, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud, itu tidak membaca bacaan rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud itu sah. Ya kan, yang penting kita tumakninah. Tumakninahnya bagaimana ya? Yang penting kita diam sejenak sekira membaca tasbih subhanallah. Ini wathani lanjut nih. Wathani itu asyara utawi kang nomor 13 iku al julusu lungguh al akhir kang akhir ai alladzi tegese al julus al akhir yu aqibuhu kang ngiring-ngiringi ing alladzi apa assalamu salam. Maksudnya duduk untuk tasyahud akhir.
Warabi'u utawi kang kaping warabi asyara utawa warabi'u asyara utawi kang kaping 14 iku atasyahud tasyahud fihi ing dalem al julus ay fil julusi al akhir wa aqallu tasyahud utawi luweh sithik-sithik tasyahud iku at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai di situ ya kan. Wa akmalu tasyahudi at-tahiyyatu al-mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya, itu membaca tasyahud berarti sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi artinya digoleki dhewe. Nah, intinya yang memberikan penghormatan kan at-tahiyatu ya kan, tahiyat itu adalah salam penghormatan lillah, salamun keselamatan alaika ing atase panjenengan Kanjeng Nabi ayuhan nabi Kanjeng Nabi wa rahmatullahi lan karahmatane Gusti Allah iku wa barakatuh lan keberkahan Gusti Allah. Salamun utai keselamatan alaina kagem utawa ing atase kita wa ala ibadillah lan ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah sholihin kang padha saleh kabeh niku wis goleki dhewe kayak gitu. Lanjut wal khamisu asyara ben tak rampung ya. Wal khamisa asyara ta kang kaping 15 iku as-shalatu maca shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring tambahi kerahmatan sapa Allah Gusti Allah wasallam lan keselamatan fihi ing dalem al julus ay fil julusi al akhir ba'dal faraghi ing dalem sakwise rampung minat tasyahud saking tasyahud wa qalu sholati utawi kidik-kidike maca shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa asy'ara lan merohake apa kalamul musannif dawe musannif anna sholata ing sak temene sholawat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi iku la tajibu ora wajib wa huwa utawi hukum kadzalika kaya mengkono-mengkono la ya tajib bal hiya bali utawi as-sholat alal ali iku sunnatun sunnah. Jadi rukun yang ke-15 membaca sholawat paling minimalisnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bagaimana dengan wa ala ali Muhammad? Kalau kita ada tambahan Sayyidina ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kan Allahumma barik wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kan seperti itu. Itu sudah sempurna karena minimalisnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini seperti, tapi kalau kita yang tasyahud minimal itu kita pakai tasyahud minimal atau tasyahud plus sholawat minimal itu kita pakai ketika tasyahud awal. Kemudian kalau tasyahud akhir kita sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu untuk sempurnanya. Tapi seandainya kita mengejar waktu hanya mengambil minimalisnya di tasyahud akhir itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung assalamualaikum warahmatullahi itu sudah cukup. Ini wasatu syara utawi kang kaping 16 iku atas limatu maca salam al ula kang awal wajib bulan wajib apa iku usalami ya kan nibaake salam halal quuti nalikane lungguh wa qalu utawi kidik-kidike salam iku assalamualaikum maca assalamualaikum maratan hari ambalan wahidatan kang sepisan wakmalu utawi sampurnane assalam iku assalamualaikum lafat assalamualaikum marataini rong ambalan
rong ambalan, yaminan hale madhep yamin tengen ya, yaminan hale madhep tengen, wa shimalanan madhep ngiwa. Wa sabi asyara nomor 17 iku niatul khuruji, niat metu minas sholati saking salat. Wa hadza utawi iki iku niatul khuruji minas salat iku wajhun, wajah marjuhun kang den unggulake, wakila lan den dawuhake la yajib ora wajib apa dalika mengkono-mengkono niatul khuruji minas shalah ay niatul khuruj. Wa hadza utawi iki iku wajah, wa hadzal wajhu utawi iki kilah wajah. Wajah maksudnya ya pendapat atau kok ibarah ini, wa utawi al wajh wal asahu asah luweh sah. Wa thamina asyara utawi kang nomor 18 iku tartibul arkani urut-urute rukun, hatta bayna tasyahudi sehingga ing antarané tasyahud al akhir kang akhir, wa sholati lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem al julus al akhir. Wa qauluhu utawi da musannaf ala ma dzakarnahu ing alama ing atase perkara utawa barang dzakarnahu kang wis nutur ing ma iku yustasna den jabaake dikecualikan minhu saking ma apa wujubu muqaranatin niyati wajib barengake niat li takbiratul ihram maring takbiratul ihram, wa muqaranatul julusiran barengake lungguh al akhir kang akhir li tasyahudi maring tahiyat akhir, wa sholatul sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini rukun yang ke berapa tadi? 17 itu niatul khuruj, ke-18 adalah tartib. Tapi ada pendapat lain bahwasanya niatul khuruj minas sholat itu tidak wajib. Dan itu wajibnya adalah tartib. Maka kenapa kalau kita belajar rukun sholat itu ada yang 17, ada yang 18, ada yang 14 gitu. Karena kalau yang 18 itu menjadikan niatul khuruj minas sholat itu adalah rukun ke-17. Sementara ada yang mengatakan itu tidak wajib, meskipun kebanyakan itu mengatakan wajib. Wajibnya adalah salam. Ketika orang itu salam, maka otomatis dia khuruj minas sholat, keluar dari sholat. Tidak harus dengan niat pun dia ketika salam maka harus khuruj, karena niat itu hanya di awal. Niat itu di awal yaitu adalah ketika takbiratul ihram kita niat untuk menjalankan sholat. Itu niat keluar dari sholat itu tidak wajib. Ini yang umum di kita. Tapi seandainya kemudian kita ketika pas salam assalamualaikum warahmatullahi, itu di dalam hati kita berniat untuk keluar dari sholat, itu adalah ya itu lebih baik, karena itu termasuk musannaf menjadikan itu bagian dari rukun sholat. Ya, maka fikih itu sangat luas sekali pemahamannya. Kita jangan saklek itu di situ, karena ya banyak sekali pendapat walaupun itu di dalam satu mazhab. Tapi intinya sama ya. Tapi secara umum ya ketika kita sholat kemudian kita salam, yaitu artinya ya kita sudah keluar dari sholat tanpa harus diniatkan kan gitu. Sebagaimana kita misalkan keluar dari rumah, misalkan ya kita keluar dari rumah ya tanpa niat keluar ya sudah keluar sendiri ya, itu bedanya. Lah niat itu karena kembali ke takrif awal dulu kemarin itu kan, niat itu kan muqtarinan bi fi'li ya kan, disertakan ketika orang pertama kali melakukan pekerjaan ibadah itu. Lah ketika sholat niatnya di mana? Ya niatnya ketika takbiratul ihram itu, bukan ketika keluar dari sholat. Maka ketika kita sudah takbiratul ihram bersama dengan niat kita berada di dalam sholat, kemudian ketika kita salam, maka secara otomatis kita sudah keluar dari sholat tanpa harus niat. Tapi seandainya diniatkan itu lebih baik, karena ini akan lebih menjaga kehati-hatian di dalam ibadah sholat kita. Kemudian yang terakhir nomor 18 adalah tartib urut dari awal ya kan, niat beserta dengan takbiratul ihram, berdiri, membaca Fatihah, rukuk, kemudian termasuk tumakninah, i'tidal termasuk tumakninah, sampai sholawat kepada Nabi, kemudian salam. Ini harus urut ya kan. Bahkan dalam bacaan tasyahud itu juga harus urut dari at-tahiyat kemudian baru sholawat.
itu harus urut. Kalau tidak urut maka ya artinya tidak sah karena tidak menjalankan rukun dari sholat, kecuali kalau ada yang lupa. Nah itu nanti kalau kita lupa bagaimana, nah itu nanti ada penjelasan tersendiri. Tapi ada enggak ya di sini? Ya itu kalau lupa saya jelaskan sedikit. Kalau lupa sekiranya itu adalah wajib, maka kita langsung kembali kepada yang kita tinggalkan. Misalkan kita lupa i'tidal, jadi dari rukuk langsung sujud. Nah, langsung sujud bagaimana? Tapi karena lupa ya, bukan karena disengaja. Kalau disengaja batal. Tapi kalau karena lupa, misalkan dari rukuk tidak i'tidal tapi langsung sujud. Ketika sujud kita ingat, wah tadi belum i'tidal, maka balik lagi. Tinggal balik ke i'tidal, nanti kemudian kita meneruskan rukun setelahnya. Tapi kalau untuk yang sunnah maka tidak boleh kita kembali. Justru ketika kita kembali itu membatalkan sholat. Misalkan sunnah itu adalah tasyahud awal, di rakaat kedua sunnahnya adalah tasyahud awal, tapi begitu habis sujud kedua di rakaat kedua kita langsung lanjut ke rakaat ketiga, artinya kita tidak melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Ketika kita sudah dalam posisi berdiri, ya kan, posisi berdiri, kemudian kita kok malah turun untuk tasyahud awal, itu malah justru membatalkan sholat. Ini kalau ketinggalan, itu namanya tidak tertib itu, karena sudah berdiri kok malah turun, atau tadi sudah sujud kok malah berdiri untuk i'tidal, itu tidak tertib. Tapi tidak tertibnya karena lupa kemudian mengembalikan atau kembali untuk menambal yang ditinggalkan karena lupa, itu kan karena faktor lupa. Tapi kalau ini kita bicara dalam faktor normal, bagi orang yang ingat, maka harus tertib dari awal sampai akhir. Ini bagian dari rukun-rukun sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu